Harga emas terkoreksi untuk pertama kali dalam 9 minggu. Dan ada bearish engulfing, potensi koreksi gold masih bisa berlanjut. Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya. Kita akan bahas untuk analisa gold, Nasdaq, dan oil untuk minggu ini tanggal 3 sampai 7 Maret 2025. Ada prediksi, analisa, ulasan dan juga peluang-peluangnya. Oke, jangan skip video ini, kita akan bahas dan kita akan mulai dulu dari review pergerakan gold minggu yang lalu. Oke, langsung aja. Oke, Sobat Traders, kita review dulu ya pergerakan market minggu yang lalu. Nah, di sini saya sudah buat sedikit catatan ya. Gold terkoreksi untuk pertama kali dalam 9 minggu. Jadi kalau kalian buka grafik gold weekly ya, maka kalian bisa menemukan pergerakan turun minggu yang lalu merupakan pertama kali dalam 9 minggu terakhir ya, atau dari sejak akhir Desember gold terus naik bullish bahkan mencetak ATH, tapi pada minggu yang lalu akhirnya terkoreksi juga. Oke, apa yang menyebabkan gold terkoreksi? Yang pertama adalah karena memang belum ada kelanjutan ya daripada keputusan untuk tarif import ya oleh Presiden Trump. Jadi agak meredak sedikit isu-isu tentang tarif. Kemudian ada data inflasi atau Core PCE Price Index bulan Januari yang dirilis hari Kamis. Ya, kita lihat datanya adalah aktualnya naik 0,3% dari 0,2%. Ini merupakan inflasi ya, inflasi bulanan. Nah, jadi Sobat Trader, karena inflasi masih naik, masih tinggi ya. Kalau untuk year on year-nya, ini adalah naik ya dari 2,5 menjadi 2,6%. Searah dengan data CPI yang juga naik ya, masih di atas 3%. Oke, lalu kita lihat juga untuk pernyataan Trump pada minggu yang lalu. Dikatakan bahwa untuk tarif impor 25% untuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada akan mulai berlaku pada 4 Maret atau pada Selasa minggu ini ya, bersamaan juga dengan tambahan bea ya, atau tambahan tarif 10% untuk produk-produk dari Tiongkok. Nah, oke Sobat Trader, jadi yang mau saya bahas adalah bahwa market itu menyimpulkan bahwa inflasi masih cukup tinggi sehingga The Fed ya sebagai bank sentral masih mempertahankan suku bunga untuk tidak terlalu diturunkan. Awalnya prediksinya 3 kali, tapi sepertinya akan dikurangi ya. Jadi laju penurunan suku bunga untuk tahun ini menjadi 2 kali. Itulah yang menyebabkan harga emas terkoreksi. Oke, lanjut kita bahas lagi. Kita lihat dolar indeks pada minggu yang lalu naik ya, hampir 1%. Kemudian gold turun untuk mingguan, turunnya minus 2,78%. Kemudian untuk indeks Nasdaq ya, kita lihat minggu yang lalu naik ya 3,56%, dan untuk oil turun tipis 0,33%. Oke, kita lihat untuk fokus market minggu ini untuk tanggal 3 sampai 7 Maret adalah, nah tentunya kita tahu bahwa kalau minggu pertama ada non-farm payroll ya, data tenaga kerja Amerika. Tapi sebelum ada non-farm payroll, ada data-data ekonomi lainnya seperti ISM Manufacturing PMI ya. Lalu pada hari Jumatnya ya, data yang ditunggu-tunggu untuk minggu ini adalah non-farm employment change atau non-farm payroll ya. Prediksi non-farm payroll-nya ada kenaikan dari 143.000 ke 156.000. Oke Sobat Trader, jadi kita lihat, jadi fokusnya adalah data non-farm payroll. Lalu malamnya sebelum akhir pekan ya, ada Fed Chair Powell speak ya. Oke Sobat Trader, kemudian jangan lupakan juga bahwa minggu ini tanggal 4 Maret akan diberlakukan tarif impor untuk produk-produk dari Meksiko dan Kanada. Ini bisa aja mengguncang market, khususnya untuk safe haven ya, atau aset-aset yang menjadi lindung nilai akan menjadi incaran para trader dan investor. Oke, kita akan bahas secara teknikal. Oke Sobat Traders, kita lihat dulu untuk pergerakan dolar indeks minggu ini. Kita lihat dolar indeks terkoreksi ya dalam 4 mingguan ya, terkoreksi ya dari minggu kedua dari Januari. Kemudian kita lihat terkoreksi dan saat ini sudah mentok ya, koreksinya turunnya tertahan di 38,2% di Fibonacci retracement. Kemudian kita lihat pada grafik daily-nya ada kenaikan ya yang signifikan, yang rebound dari penurunan. Dan saat ini harga ada di resistance trend line. Jadi kalau break level tertinggi di hari Jumat yaitu di 107.200, maka dolar indeks akan bullish. Oke. Kemudian kita lihat untuk gold. Nah, gold minggu ini Sobat Traders, seperti tadi saya katakan bahwa ada bearish engulfing
mingguan. Nah, bearish engulfing itu bisa kita lihat ditandai adalah dengan levelnya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kita lihat high pada 2 minggu yang lalu adalah high-nya 2954.9 atau 2955 taruhlah ya. Nah, minggu yang lalu high-nya 2956. Jadi ini high-nya sudah memenuhi syarat, lalu turunnya ya, low-nya di bawah dari low candle mingguan sebelumnya. Jadi ini bearish engulfing. Nah, bearish engulfing gold ini menandakan bahwa para traders ya, ini masih menghendaki ya, atau ada kekuatan ya, seller yang besar yang mendorong harga turun dari puncak atau dari ATH di sini. Nah, bagaimana analisa untuk minggu ini sobat traders? Nah, jadi menurut saya gold ini masih cenderung turun, tapi di awal minggu kemungkinan harga akan naik dulu ya ke level di sini sobat trader ya, yaitu area-area ada pantulan harga ya, kita lihat di sini di 29. Nah, di sini sobat trader bisa lihat sini banyak pantulan harga ya, kita lihat ya. Jadi di sini ada harga di mana ada tarik menarik antara buyers dengan sellers ya, lalu seller memenangi dan harga akan menjadi resisten di sini, yaitu di 2882. Catat ya sobat trader, 2882 atau di sininya 2888 ya. Ini merupakan area resisten. Jadi harga mungkin akan menguji 2882 sampai 2888, lalu akan koreksi turun karena minggu ini minggu lalu ada bearish engulfing. Target berikutnya adalah setelah minggu yang lalu hampir menyentuh 28 sini ya, hampir 2830 ya, maka target berikutnya bisa jadi ke kita lihat ya di sini, bisa jadi akan menguji level ini sobat trader ya. Ini adalah ATH, yaitu level tertinggi di 30 Oktober yang ini sudah di break resisten menjadi support. Apakah harga akan turun ke RBS ini, resisten become support di 2790 atau 2800 2790. Bisa jadi ya sobat trader, kalau misalnya data non farm payroll-nya cukup bagus, bisa saja mendorong harga emas akan terkoreksi turun ke 2800 sampai 2790. Oke, menarik ya untuk kita terus pantau pergerakan gold karena ini menjadi peluang yang cukup besar. Oke, kita akan lanjutkan untuk pergerakan oil dan Nasdaq. Oke, bagaimana dengan pergerakan Nasdaq? Kita lihat untuk grafik Nasdaq minggu ini. Ya, sobat trader, jadi Nasdaq terlihat ada koreksi turun ya pada minggu yang lalu, koreksi turun dari puncaknya atau puncaknya ya. Kita lihat, tapi koreksi turun secara mingguan ini ketahan ya. Nah, di sini ini resisten become support. Jadi ini RBS ya sobat trader. Jadi resisten become support itu di level 20.700 di sini ya, 20.740-an ya. Jadi harga masih bisa aja turun dulu di awal-awal minggu ini ya, turun dulu. Nah, jadi kita bisa menunggu nih sobat trader, harga turun dulu lalu mencari konfirmasi untuk harga akan bouncing. Nah, jadi sobat trader, kita lihat nih kalau grafik harian, harga turun lalu candle terakhir pada hari Jumat yang lalu ya, candle terakhirnya terlihat ada perlawanan, jadi tidak menembus support ya, atau lebih ke bawah lagi. Nah, candle konfirmasinya adalah candle hari Senin ini ya, kalau ditutup bullish atau ditutup hijau candle harian, maka untuk Nasdaq hari Selasa dan berikutnya, maka kita bisa mencari posisi untuk buy karena penurunannya tertahan dan ada indikasi untuk rebound atau bouncing. Oke, jadi tunggu untuk harga candle daily-nya close hijau, maka kita bisa open buy di hari Selasa. Oke, menarik ya untuk Nasdaq. Dan untuk oil kita lihat sobat trader, pergerakan oil masih dalam tren turun kita lihat. Namun penurunan ya pada hari Rabu ya atau hari Selasa, kita ya di sini kita lihat penurunannya sampai 68.32. Lalu candle berikutnya penurunannya tertahan dan ada candle yang bullish yang cukup besar ya, kita lihat, dan harga bisa menembus 70.00 dolar per barrel. Nah, saat ini masih terjadi konsolidasi ya sobat trader untuk oil karena untuk kenaikannya dia harus melewati level 71.20 di sini ya. Kalau lewatin 71.20 baru change of character dan kita bisa cari posisi buy. Tapi kalau harga masih ketahan di bawah 71, maka kita bisa mencari posisi sell dengan targetnya ke 69 atau 68.32. Oke sobat trader, jadi saya simpulkan lagi bahwa gold untuk awal minggu ini masih bisa naik dulu ke 2882, 2888 ya, tapi cenderung turun. Dan untuk Nasdaq cenderung naik, dan untuk oil masih dalam tren turun. Oke, manfaatkan peluang-peluang ini
dan trading di Java Global Futures. Kalau kalian suka video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Salam profit.